The Secret Daily Teachings 33. Di dalam diri Anda terdapat jawaban yang Anda butuhkan untuk setiap pertanyaan. Jadi, sangatlah penting bahwa Anda menemukan sendiri jawaban itu. Anda harus mempercayai diri sendiri dan keseluruhan diri Anda. Beberapa orang merasa sudah melakukan segalanya untuk menghilangkan masalah mereka, tetapi masalah itu selalu saja masih muncul. Dan sebenarnya yang mereka lakukan itu adalah berusaha mengubah dunia di luar mereka, bukan dunia yang ada di dalam diri mereka sendiri. Bagaimana masalah itu bisa menjadi hilang atau netral kalau penyebab utamanya adalah perasaan dan pola pikir mereka sendiri? Ketika perasaan ini mendominasi pikiran, maka akal dan logika menjadi menurun tingkatannya, sehingga hal-hal negatif yang selalu muncul di diri mereka seperti rasa kecewa, sedih, sakit hati, ketidakmampuan, ketidakberdayaan, dan emosi negatif lainnya tanpa disadari dari power menjadi force. Pernahkah Anda mengikuti atau melihat seseorang yang sehabis ikut acara motivasi, selang beberapa jam atau bahkan ketika baru saja selesai mengikuti acara motivasi tersebut, ternyata orang itu tidak ada perubahan apapun? Pasti pernah ya, ada teman yang seperti itu. Betul, itu karena ketika mengikuti acara tersebut, orang itu tidak mau mengosongkan air di dalam gelasnya terlebih dahulu. Sehingga ketika dimotivasi atau dinasehati, seperti apapun juga akan selalu mental. Atau air yang baru dituang itu akan selalu langsung luber, tidak bisa mengisi gelas tersebut. Sama juga ketika berkonsultasi, kalau diberi saran kemudian didebat terus, percuma saja melakukan konsultasi. Itu artinya cuma butuh teman curhat saja, supaya teman itu tahu masalahnya, dan orang yang cerita itu malah semakin bangga kalau banyak yang tahu masalahnya. Padahal di hukum tarik-menarik, semakin sering menceritakan masalah Anda, baik secara lisan ataupun melalui sosial media, maka itu artinya Anda sendiri atau orang itu sendiri yang sedang mengundang masalah-masalah tersebut semakin banyak mendatanginya. Jadi, ketika Anda menghadapi suatu masalah, maka ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Yang pertama, apakah Anda sudah mempunyai data-data di pikiran Anda untuk menghadapi permasalahan tersebut? Caranya bagaimana? Anda bisa memulai dengan membaca buku, menonton YouTube, mendengarkan nasihat orang lain yang berkaitan dengan solusi untuk masalah Anda, supaya data-data di pikiran Anda itu nanti akan saling berkombinasi membentuk sebuah gambar dari yang tadinya puzzle-puzzle berantakan akhirnya menjadi puzzle yang utuh, sehingga Anda bisa dengan mudah menyelesaikan masalah Anda. Yang kedua, apakah Anda sudah mengosongkan air di dalam gelas Anda? Atau Anda terus mendebat setiap nasihat yang diberikan? Ini Anda bisa cek sendiri, apakah masalah itu masih ada atau sudah hilang. Yang ketiga, apakah Anda sudah berpikir dengan jernih atau memakai logika untuk menghadapi masalah Anda? Atau Anda tetap bersikukuh dan membiarkan perasaan negatif menguasai Anda? Ini hati-hati ya, karena terkadang ada orang yang bilang, oh iya saya sudah
berpikir jernih, saya sudah pakai logika, tapi bla 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 bla. Nah, ketika kita mendengar ya atau membaca tulisan orang itu, sebenarnya itu masih perasaan atau emosi orang itu. Jadi orang ini masih belum berpikir secara logis. Yang keempat, apakah Anda sudah melakukan usaha-usaha yang bisa membantu menghilangkan masalah Anda? Dan apakah usaha yang Anda lakukan itu sudah benar dan tepat? Jadi ketika Anda mau berusaha untuk menghadapi suatu masalah, menghilangkan suatu masalah, dan Anda merasa sudah melakukan usaha-usaha yang menurut Anda itu benar, tapi ternyata masalah itu belum selesai, artinya usaha yang dilakukan itu masih salah atau belum benar. Jadi teman-teman bisa coba untuk merenung, berdiam diri atau melakukan meditasi untuk menemukan jawaban dari diri Anda sendiri, dan percayailah intuisi dari dalam diri Anda sendiri. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.